Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sarianti dengan NIM 1262042020101 akan mempresentasikan materi tentang kalkulus dan kombinatorika. Konsep kalkulus dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi, yang kedua limit, turunan, dan integral, dan yang ketiga yaitu konsep trigonometri. 1. Fungsi. Kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673 untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu atau fungsi turunan. Selain itu, Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai ekspresi yang menggunakan variabel dan konstanta. Begitu juga dengan Euler. Ekspresi yang dimaksud variabel itu adalah suatu lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Misal X, Y, Z, R, dan lain sebagainya. Kemudian konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suku dari bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Misalkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh fungsi yaitu X pangkat 2 plus 2X plus 1, di mana X di situ adalah variabel dan 1 di situ adalah konstanta. Yang kedua yaitu limit, turunan, dan integral. Perkembangan kalkulus berlangsung sangat lama. Mungkin langkah penting dimulai pada matematikawan Yunani. Sekitar 450 sebelum Masehi, Zeno dari Elea mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketanggaan. Hal ini biasa disebut dengan paradoks Zeno. Kemudian sekitar 70 sebelum Masehi, Eudoxus mengemukakan metode exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Kemudian persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Archimedes menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Pada studi diferensial atau turunan, Fermat juga menyelidiki tentang maksima dan minima. Kemudian Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mengembangkan suatu cara menentukan garis normal dalam la geometri. Kemudian de Beaune mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Buddha pada tahun 1628 sampai 1704 membuat metode sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow dan Torricelli juga menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Newton menulis tentang teori friction pada Oktober 1666 dan mendapatkan pernyataan tentang teorema fundamental kalkulus. Selain itu, Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern sehingga lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz seperti notasi dx, dy, dy per dx, dan notasi integral pada tahun 1675. Yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Kemudian tabel tali busur ini pertama kali dikenal dari Hipparchus sekitar 140 sebelum Masehi, tetapi bukunya hilang. Nah, dari sinilah Hipparchus disebut sebagai bapak trigonometri. Selain itu, Menelaus juga membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang atau biasa disebut dengan teorema Menelaus. Kemudian pemakaian setengah tali busur dalam notasi modern dimulai di India. Yang pertama, dalam karya Aryabhata I sekitar 500 Masehi terdapat tabel setengah tali busur dengan menggunakan nama Jia.
Tabel serupa juga dihasilkan oleh Brahmagupta pada tahun 628 dan Bhaskara II pada tahun 1150. Kemudian Al-Batani atau Al-Batanius dalam bukunya On the Motion of the Star, ia merupakan orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi kotangan. Kemudian Abu al-Wafa dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan fungsi tangan dan menyusun tabel tangan dan sin dengan interval 15 menit. Selain itu, pendefinisian modern dimulai dari karya Rizal dan Lobachevsky yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi. Studi trigonometri lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin At-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 dalam Treatise on the Quadrilateral. Buku ini pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Menurut O'Connor dan Robertson, yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar adalah At-Tusi. Kemudian di Arab terdapat suatu studi mengenai konsep tangan dan kotangan yang berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari, atau studi ini disebut dengan studi gnomon. Bahkan konsep sekan dan kosekan lahir dari studi tentang gnomon ini. Pada tahun 1533, Regiomontanus atau Johann Müller pada tahun 1436 sampai 1476 menerbitkan buku De Triangulis Omnimodis sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Kemudian konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas kombinatorika berasal dari peradaban Jain di India, salah satunya adalah buku Bhagavati Sutra. Kemudian Mahavira, sekitar 850 Masehi, menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan kombinasi. Kemudian pada buku Lilavati, Bhaskara juga menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Aneka Pasha. Selain itu, di Cina juga dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib atau magic square sekitar 200 Masehi. Nama Losu adalah nama bujur sangkar ajaib 3.3. Kemudian Abraham bin Ezra pada tahun 1140 Masehi telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial. Selain itu, sekitar 1321, Levi Ben Gerson menulis sifat yang terkait rumus P, N, P, N, R, di mana P ini adalah permutasi, dan rumus umum C, N, R, di mana C ini adalah kombinasi. Kemudian Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler adalah peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Buktinya, yaitu Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi yang dianggap sebagai buku pertama kombinatorika. Kemudian pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah terkait kombinatorika seperti adanya teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Konigsberg. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.